Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gunarsa Sujatmika yang dalam kesempatan kali ini akan membawakan materi mengenai lembaga kepresidenan di Indonesia. Materi ini juga merupakan bagian dari perkuliahan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Saudara sekalian, kalau kita membicarakan tentang lembaga kepresidenan Indonesia, maka lembaga negara ini merupakan satu-satunya lembaga negara yang tidak memiliki undang-undang khusus kalau dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang mempunyai fungsi kekuasaan negara. Misalkan kalau kita berbicara mengenai kekuasaan legislatif, maka kita memiliki undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan juga DPRD atau undang-undang MD3. Lalu kalau kita berbicara mengenai undang-undang tentang pemegang kekuasaan yudisial, maka kita punya ada undang-undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, lalu ada juga undang-undang tentang Mahkamah Agung, dan ada juga undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Namun kalau kita berbicara lembaga kepresidenan, maka sampai saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur tentang lembaga kepresidenan. Namun, saudara bisa menemukan berbagai macam kekuasaan presiden yang tersebar ataupun diatur di berbagai undang-undang. Nah, dalam kesempatan kali ini akan ada 3 topik yang membahas tentang lembaga kepresidenan di Indonesia. Yang pertama adalah tentang pengisian jabatan presiden di Indonesia, lalu yang kedua adalah kekuasaan presiden di Indonesia, yang ketiga adalah pemberhentian presiden di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang pertama tentang pengisian jabatan presiden, saya akan sedikit mundur ke belakang mengingat bahwa jabatan presiden ini merupakan jabatan yang penting, terutama dalam sistem pemerintahan presidensial. Kenapa? Karena dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden itu memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Hal ini berbeda tentunya dengan sistem pemerintahan parlementer, yang mana kepala negara dan kepala pemerintahannya dijabat oleh 2 jabatan yang berbeda. Namun tidak di dalam pemerintahan presidensial yang dijabat oleh jabatan yang sama dan juga orang yang sama. Nah, sedangkan nomenklatur presiden ini juga dapat kita jumpai dalam berbagai konstitusi yang pernah dan sedang digunakan oleh Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 45 naskah asli, lalu dalam Konstitusi RIS 1949, lalu dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, lalu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 setelah diterbitkannya Dekret Presiden 5 Juli 59, dan terakhir adalah Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Nah, nomenklatur presiden dapat kita jumpai dalam berbagai konstitusi tersebut dan juga mempunyai kedudukan yang berbeda. Kalau kita berbicara dengan Undang-Undang Dasar 45, di situ diatur bahwa presiden memiliki kedudukan sebagai pemegang kepala negara maupun kepala pemerintahan. Nah, inilah kemudian kenapa sangat penting jabatan presiden itu dan tidak boleh kosong. Nah, oleh karena itu kemudian makanya dalam topik yang pertama ini kita berbicara mengenai pengisian jabatan presiden. Nah, terkait dengan pengisian jabatan presiden ini kita bisa melihat dari pendapat Profesor Harun Al-Rashid yang kurang lebih beliau berpendapat ada 4 model pengisian jabatan presiden. Yang pertama adalah melalui pemilihan, yang kedua adalah melalui perwakilan, lalu yang ketiga adalah melalui pergantian, yang keempat adalah melalui pemangkuan sementara. Nah, dengan model pertama, ini pemilihan, ini merupakan model yang paling umum, kita bisa temui di Indonesia. Misalkan baik sebelum maupun setelah perubahan, kita menggunakan model pemilihan. Perubahan Undang-Undang Dasar kita menggunakan model pemilihan. Di Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan, presiden itu dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui suara terbanyak. Kenapa kemudian dipilih oleh MPR? Karena MPR merupakan lembaga tertinggi negara di Indonesia pada saat itu dan juga merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Sehingga karena presiden dipilih oleh MPR,
maka presiden juga berkedudukan sebagai mandataris MPR. Dan presiden bertanggung jawab kepada MPR. Nah, hal ini kemudian berbeda ketika perubahan Undang-Undang Dasar 45 di mana MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Lalu juga pertama kalinya ya presiden dan wakil presiden secara berpasangan dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Nah, ini pertama kali di tahun 2004 dan sampai sekarang kita gunakan ya di 2019 yang kemarin. Jadi rakyat melalui pemilu itu memilih secara langsung presiden dan wakil presiden secara berpasangan. Ya, jadi kita bisa lihat ada model pemilihan secara langsung dan juga ada tidak langsung tadi ya seperti di MPR, dan juga misalkan di Amerika Serikat kita ketahui ada model ada electoral college ya, atau badan pemilih, di mana electoral college ini nantinya akan mengkonversi suara menjadi suara elektoral. Dan masing-masing negara bagiannya punya suara elektoral yang berbeda. Nah, jadi kita bisa lihat ya terkait model yang pertama terkait dengan pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang kedua, jadi model kedua, ketiga, dan keempat ini dalam kondisi yang khusus di mana kemudian presiden dalam kondisi berhalangan baik sementara maupun tetap. Nah, dalam kondisi presiden berhalangan sementara, jadi berhalangan sementara ini bisa kita artikan sebagai misalkan cuti, atau misalkan presidennya sakit, atau sedang melakukan kunjungan ke luar negeri, maka jabatan presiden diwakili oleh wakil presiden. Nah, ini model yang kedua ya, model perwakilan. Nah, wakil presiden ini kemudian mewakili presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari. Ya, misalkan memimpin rapat kabinet, lalu ada seremonial kenegaraan, lalu ada menerima tamu negara dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau misalkan presiden berhalangan secara tetap? Ya, maka ada model yang ketiga yaitu model pergantian. Nah, model pergantian ini ketika presiden berhalangan secara tetap, ini diatur di pasal 8 Undang-Undang Dasar 45 sebelum dan sesudah amandemen. Nah, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45 di pasal 8 diatur bahwa yang namanya berhalangan secara tetap itu bisa diartikan sebagai mangkat, berhenti, tidak dapat melakukan kewajibannya. Jadi ada 3 poin ya. Lalu yang kedua, kalau misalkan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 kurang lebih ada mangkat, berhenti, diberhentikan, dan juga tidak dapat melakukan kewajibannya. Nah, jadi kita bisa lihat ya ada perbedaan di antara pasal 8 baik sebelum maupun sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Tadi kondisi ketika jabatan presiden kosong, ya, berhalangan secara tetap maupun secara sementara, berhalangan sementara. Lalu bagaimana kalau misalkan kondisinya presiden dan wakil presiden itu berhalangan tetap? Nah, jadi ketika presiden dan wakil presiden ya, secara bersamaan ini berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan. Ini mungkin saja terjadi. Jadi RI 1 dan RI 2 ini kosong. Ya. Nah, Undang-Undang Dasar 45 di pasal 8 ayat 3 ini sudah mengatur kalau misalkan presiden dan wakil presiden secara bersamaan ya, dalam kondisi berhalangan tetap. Nah, jadi kita kenal ini istilahnya dengan triumvirat gitu ya. Di triumvirat ini di pasal 8 ayat 3 ini diatur bahwa tugas kepresidenan kemudian dilaksanakan oleh menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan juga menteri pertahanan paling lama 30 hari sebelum nantinya Majelis Permusyawaratan Rakyat akan memilih presiden dan wakil presiden yang definitif. Nah, itu kita bicara mengenai model pengisian jabatan presiden. Jadi ada 4 ya, ada 4 model pengisian jabatan presiden. Yang pertama pemilihan, lalu yang kedua adalah perwakilan, dan yang ketiga adalah pergantian, yang keempat adalah pemangkuan sementara. Lalu kita masuk ke topik yang kedua, yakni mengenai kekuasaan presiden di Indonesia. Kalau kita bicara kekuasaan presiden Indonesia baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan,
maka kita bisa jumpai kurang lebih ada berbagai macam ruang lingkup, ya, ruang lingkup kekuasaan presiden. Yang pertama adalah kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua adalah kekuasaan di bidang perundang-undangan, yang ketiga adalah kekuasaan di bidang justisial, yang keempat adalah kekuasaan di bidang hubungan luar negeri, yang kelima adalah ini kekuasaan ataupun kewenangan konstitusional lainnya yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita masuk ke ruang lingkup yang pertama, yang ini kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Ya, ini dasar hukumnya jelas di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 ini disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi di sini dikunci ya bahwa presiden ini adalah kepala pemerintahan. Nah, di ayat 2-nya disebutkan bahwa wakil presiden kemudian mempunyai tugas untuk membantu presiden dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi di pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 ini berbicara mengenai dasar hukum terkait dengan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden. Apa saja sih kemudian contoh-contohnya? Misalkan ya, di kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan ini kita bisa temukan seperti menyelenggarakan tata usaha atau administrasi pemerintahan, lalu misalkan dalam hal surat menyurat, pembuatan dokumen, anggaran, pembuatan pembangunan dan izin, ya. Lalu ada beberapa misalkan menyelenggarakan pelayanan umum ya, ini bicara misalkan bagaimana fasilitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Lalu menyelenggarakan kesejahteraan umum, ya, ini bicara bagaimana membuka lapangan kerja misalkan dan lain sebagainya. Lalu menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Nah, ini biasanya dijalankan oleh fungsi dari kepolisian sebagai perpanjangan kekuasaan pemerintahan oleh presiden. Nah, itu di ruang lingkup yang pertama. Lalu yang kedua adalah kekuasaan di bidang perundang-undangan. Nah, Presiden Indonesia ya, di pasal 5 ayat 1 ini punya kekuasaan untuk mengajukan rancangan undang-undang. Lalu di ayat 2-nya presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah ya untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir ya, dalam kondisi kegentingan ya, hal ihwal yang memaksa, ya, ini presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang selanjutnya nanti akan dibahas di DPR apakah Perpu ini akan menjadi undang-undang atau Perpu ini ditolak sama sekali. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang paling penting adalah dalam konteks legislasi ya, di Indonesia Presiden Republik Indonesia ini punya kekuasaan mulai dari untuk membahas bersama rancangan undang-undang ya, dengan DPR. Jadi berbeda dengan Amerika Serikat, ya, contohnya di mana Presiden Amerika Serikat ini tidak ikut sama sekali, ya, tidak ikut campur sama sekali dalam hal pembuatan rancangan undang-undang, tapi kemudian Presiden Amerika Serikat ini punya kekuasaan veto. Nah, di Indonesia Presiden Republik Indonesia ini tidak punya kekuasaan untuk veto, tapi dia bisa ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang dan bahkan rancangan undang-undang itu harus disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebelum menjadi undang-undang. Jadi kita bisa lihat ya bahwa dalam proses legislasi ternyata peran Presiden ini kekuasaannya juga sangat besar dibandingkan dengan kekuasaan Presiden Amerika Serikat. Lalu selanjutnya, saudara sekalian, kekuasaan presiden lainnya kita bisa jumpai di bidang justisial, di mana presiden bisa mengeluarkan grasi, rehabilitasi, lalu ada abolisi dan juga ada amnesti. Grasi dan rehabilitasi ini harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Sedangkan abolisi dan amnesti ini harus mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, jadi baik Mahkamah Agung dan DPR ya, ini memberikan pertimbangan terhadap kekuasaan presiden dalam bidang justisi. Nah, kalau kita bandingkan dengan sebelumnya di Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, maka kekuasaan presiden di bidang justisial ini tidak perlu mendapatkan pertimbangan baik dari Mahkamah Agung maupun dari DPR. Lalu selanjutnya ada kekuasaan presiden dalam hubungan luar negeri. Nah, saudara sekalian, ini merupakan kalau kita
belajar kembali teori tentang pemisahan kekuasaan versi John Locke ya, ada kekuasaan federatif ya, kekuasaan hubungan luar negeri. Nah, ini diujawantahkan dalam kekuasaan presiden ya, dalam hubungan luar negeri. Misalkan apa? Misalkan presiden bisa mengadakan perjanjian dengan negara lain. Dan ini kalau misalkan mau diimplementasikan di Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Jadi nanti perjanjiannya diratifikasi dan menjadi undang-undang. Lalu presiden bisa menyatakan perang dan juga menyatakan damai, tentunya dengan persetujuan dari DPR. Nah, kenapa perlu ada persetujuan dari DPR? Karena nanti kalau kita bicara perang dan damai, ini harus melibatkan seluruh rakyat Indonesia tentunya, ya, dan juga berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada persetujuan dari perwakilan rakyat. Lalu ada juga presiden ya dapat mengangkat duta dan konsul dan menerima duta dan konsul dari negara lain. Ini melalui pertimbangan DPR. Jadi kalau sebelumnya ada persetujuan dari DPR, maka dalam hal mengangkat duta dan konsul dan sebaliknya itu mendapatkan pertimbangan dari DPR. Lalu ya yang terakhir adalah bagaimana kekuasaan atau kewenangan konstitusional lainnya. Ya, kewenangan konstitusional lainnya yang dimiliki oleh presiden. Presiden bisa menetapkan dan mengajukan calon hakim konstitusi. Jadi hakim konstitusi ini kan ada 9. 3 diajukan oleh DPR, 3 diajukan oleh Mahkamah Agung, dan 3 diajukan oleh presiden. Lalu presiden juga dapat menetapkan calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan dari DPR, meresmikan anggota BPK yang dipilih DPR berdasarkan pertimbangan dari DPD, lalu juga presiden dapat mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial ya dengan persetujuan dari DPR, lalu juga presiden, nah ini memiliki kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Jadi ini panglima tertinggi ya, presiden sebagai panglima tertinggi. Lalu presiden juga dapat menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan dengan undang-undang. Presiden juga bisa memberi gelar, memberi tanda jasa, dan juga lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Lalu presiden juga bisa membentuk satu dewan pertimbangan yang tugasnya adalah memberikan pertimbangan dan nasihat kepada presiden. Jadi kurang lebih seperti itu berbagai kekuasaan presiden yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia secara khususnya dan juga secara umumnya ya. Jadi ada di bidang pemerintahan, di bidang perundang-undangan, lalu di bidang justisial, di bidang hubungan luar negeri, dan juga bagaimana kewenangan ataupun kekuasaan konstitusional lainnya yang diatur di dalam konstitusi. Nah, saudara sekalian, kita akan beranjak ke topik yang ketiga, yaitu mengenai pemberhentian presiden. Nah, kalau kita bicara pemberhentian presiden ataupun pemberhentian jabatan eksekutif ya di dalam sistem pemerintahan presidensial, ini agak berbeda dengan pemberhentian di dalam sistem pemerintahan parlementer. Kalau di sistem parlementer ya kabinet itu sewaktu-waktu bisa dibubarkan oleh parlemen. Tapi tidak demikian dengan di sistem pemerintahan presidensial, di mana salah satu ciri utama dari sistem pemerintahan presidensial adalah fixed term government. Jadi presiden ataupun pemerintahan itu punya masa jabatan yang tetap. Kalau di Indonesia kita ada 5 tahun, ya masa jabatan presiden itu 5 tahun. Nah, dalam 5 tahun ini parlemen tidak bisa sewenang-wenang untuk menjatuhkan presiden. Oleh karena itu, lalu bagaimana kalau misalkan ternyata presiden itu melanggar satu aturan hukum ataupun melanggar konstitusi? Nah, ini makanya perlu ada mekanisme secara khusus ya, dan juga ini merupakan bagian dari pelaksanaan tertinggi yang dimiliki oleh DPR. Gitu ya. Nah, mekanisme ini melalui proses impeachment. Jadi proses impeachment ini bukan karena like and dislike ya, tapi karena memang presiden dan atau wakil presiden itu diduga melanggar hukum, ya melanggar hukum ataupun melanggar konstitusi. Nah, kita kenal tadi ya, saya sudah menyinggung terkait dengan mekanismenya adalah impeachment. Kadangkala
impeachment itu otomatis jatuh, ya, seperti yang kita kenal. Tapi ternyata berbeda, saudara-saudara, definisi impeachment dengan definisi penurunan ataupun pemakzulan, gitu ya. Jadi kalau kita berpendapat mengikuti pendapatnya Profesor Jimli Asidiki, maka impeachment itu titik tekannya adalah penuntutan, ya, penuntutan terhadap jabatan yang dituntut, dalam hal ini presiden dan atau wakil presiden. Kalau pemakzulan itu titik tekannya adalah bagaimana menurunkan seseorang dari jabatannya, ya, dalam hal ini presiden dan atau wakil presiden. Jadi kita bisa lihat, ya, ada presiden yang dia di-impeach tapi dia tidak berhasil diturunkan. Contohnya misalkan apa? Ya, contohnya di Amerika Serikat, di mana Presiden Donald Trump, ya, dia di-impeach oleh DPR atau House of Representatives, tapi kemudian tidak berhasil dimakzulkan di forum Senat. Nah, dan juga sebelumnya ada beberapa presiden Amerika Serikat juga yang berhasil di-impeach tapi tidak berhasil dimakzulkan. Jadi kita bisa lihat ada perbedaan antara mengimpeach, ya, atau memberikan tuntutan dengan memakzulkan. Nah, lalu bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen ini diatur. Jadi satu-satunya pasal yang mengatur tentang pemberhentian presiden ini di pasal 8. Ya, pasal 8 ini isinya jika presiden mangkat tadi, ya, mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Jadi hanya di pasal 8 tersebut, ya, diatur mengenai proses pemberhentian jabatan presiden. Ya, dan ini kurang lengkap, gitu ya. Kurang lengkap bagaimana sih kira-kira mekanisme lanjutannya. Ya, ternyata diatur di dalam TAP MPR. Kita bisa jumpai, ya, di TAP MPR nomor 6 tahun 73 dan juga TAP MPR nomor 3 tahun 78 tentang mekanisme pemberhentian presiden. Jadi yang pertama diawali dengan apabila DPR menganggap bahwa presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan presiden. Ya, jadi yang menjadi alasannya adalah presiden dianggap melanggar haluan negara. Lalu yang kedua adalah apabila dalam waktu 3 bulan presiden tidak memperhatikan memorandum tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum yang kedua. Yang ketiga, dan apabila dalam waktu 1 bulan ternyata presiden tidak juga mengindahkan dari memorandum kedua tersebut, maka DPR bisa meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa, ya, dengan agendanya adalah meminta pertanggungjawab dari presiden. Nah, kondisi ini kita dapat jumpai, ya, di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, ya, di mana beliau kemudian diberhentikan oleh MPR dengan mengacu dasar hukum ini. Nah, tapi kita lihat tadi, ya, ada alasan, ternyata alasannya melanggar haluan negara dan tidak ada ternyata peran dari lembaga peradilan. Oleh karena itu kemudian ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45, ya, di mana ada lembaga peradilan baru yang namanya Mahkamah Konstitusi, diberikan kewenangan salah satunya adalah untuk menguji, ya, dalam proses pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Jadi kita lihat, ya, dimulai dari alasannya dulu, gitu ya. Kalau sebelumnya adalah alasan melanggar haluan negara, maka di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, ya, ini disebutkan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR, ya, atas usul DPR, ya, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Ya, jadi ada garis bawahnya nih, ya, pelanggaran hukum berupa melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, lalu penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Ya, jadi ada beberapa hal tersebut, ya, baik alasan secara pelanggaran hukum maupun incapability, ya, atau tidak lagi mampu menjabat sebagai presiden atau wakil presiden.
Nah, kemudian pasal 7A ini dimaknai lebih jauh di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Di pasal 10 ayat 3 Undang-Undang 24 tahun 2003 ini dijelaskan ya apa sih definisinya gitu ya terkait dengan alasan-alasan hukum yang tadi disebutkan di pasal 7A. Yang pertama tadi ya, pengkhianatan terhadap negara ini adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Lalu korupsi atau penyuapan ya, korupsi dan penyuapan ya adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Lalu tindak pidana berat lainnya ini adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Lalu perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan atau wakil presiden. Yang terakhir adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden, adalah syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu makna dari pasal 7A yang diartikan di dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang 24 tahun 2003. Nah, jadi kita bisa lihat ya perubahan dari sebelum maupun sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 45, baik dari alasan impeachmentnya maupun dari lembaga yang terlibat dalam impeachment. Lalu bagaimana prosesnya, skema prosesnya? Kita bisa lihat saudara sekalian ya di Undang-Undang Dasar 45 setelah amandemen untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden ini dimulai dari Dewan Perwakilan Rakyat ya yang berpendapat bahwa DPR ini bahwa presiden ini diduga melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Kemudian pendapat DPR ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji. Nah, di sini MK akan mengadili memeriksa, mengadili dan memutus apakah kemudian pendapat DPR ini terbukti atau tidak. Kalau tidak terbukti maka selesai. Kalau misalkan terbukti maka DPR kemudian akan meminta kepada MPR ya untuk mengadakan sidang ya yang agendanya adalah terkait dengan permohonan DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Ya, jadi DPR di sini mengusulkan kepada MPR ini presiden atau wakil presiden itu diberhentikan dari masa jabatannya. Kalau misalkan ternyata MPR menerima usul dari DPR, maka pada saat itu presiden dan atau wakil presiden itu diberhentikan dari masa jabatannya. Tapi kalau sebaliknya, ya, MPR menolak usul dari DPR, maka presiden dan atau wakil presiden itu akan tetap lanjut, ya, melanjutkan masa jabatannya yang tersisa. Jadi kita bisa lihat ya, dimulai dari DPR, kemudian dibawa ke lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian diputus di lembaga perwakilan, ya, yang namanya MPR. Jadi ada DPR, ada MK, dan ada MPR sebagai lembaga negara yang menjadi lembaga negara dalam proses impeachment presiden dan atau wakil presiden. Kira-kira seperti itu untuk materi terkait dengan lembaga kepresidenan Indonesia, mulai dari pengisian jabatan presiden, kekuasaan presiden, dan terakhir adalah pemberhentian presiden. Untuk bahan bacaan lebih lanjut, ya, Anda sekalian dapat membaca buku dari Profesor Bagirmanan, ya, judulnya ini ada Lembaga Kepresidenan. Lalu ada juga buku dari Dr. Fitra Arsil, ini tentang teori sistem pemerintahan. Lalu ada juga buku dari Profesor Harun Al-Rashid, ya, tentang pengisian jabatan presiden. Lalu ada juga buku dari Dr. Margarito Kamis, ya, ini tentang kekuasaan presiden. Dan terakhir juga ada buku dari Dr. Hamdan Zulfa, ya, ini terkait dengan impeachment presiden. Jadi ini sebagai beberapa bahan bacaan yang bisa saudara baca untuk menambah wawasan terkait dengan lembaga kepresidenan di Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat materi kita kali ini. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.